it's in process to play in September against Saudi Arabia and Japan, and I just can't wait to play in front of the fans there in the stadium. I believe that stadium is going to be amazing. Satu pemain keturunan Indonesia bertemu jelang putaran ketiga. Martin Paes beri kode bergabung di bulan September mendatang. Jawaban Erick Thohir mendadak beri kejutan. Mauro Ziltra dan Romeni dikabarkan semakin kuat untuk bergabung. Ronaldo Kuateh disambut hangat di klubnya di Liga Thailand. Tanggal bekerja pelatih baru striker timnas ditetapkan. Thomaye semakin kuat bergabung di klub asal Turki. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Yoom Ki-hoon kini dipastikan akan menjadi pelatih striker baru bagi timnas Indonesia, di mana ia akan membantu Coach Sintayong untuk memoles Rafael Struijk DKK. Ya, kabar Yoom ini untuk bergabung dengan staf pelatih timnas Indonesia diungkap oleh media asal Korea Selatan itu sendiri. Pelatih berusia 41 tahun itu akan difokuskan untuk mengasah ketajaman penyerang skuad Garuda. Yoom Ki-hoon akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Sintayong sebagai seorang pelatih striker, dikutip dari media asal Korea Selatan. Kabarnya ia menerima posisi ini karena keseriusan Coach Sintayong dan potensi sepak bola Indonesia itu sendiri. Lantas kapan pelatih striker baru timnas Indonesia itu akan bekerja untuk membantu Coach Sintayong demi mempertajam lini depannya? Menurut media asal Korea Selatan disebutkan bahwa Yoom ini akan ke Indonesia bersamaan dengan Coach Sintayong untuk persiapan putaran ketiga. Itu artinya keduanya akan ke Indonesia pada 11 Agustus mendatang, di mana Yoom dan Coach Sintayong pun akan segera bekerja demi meraih hasil terbaik bagi timnas Indonesia. Kedatangan Coach Sintayong ke Indonesia tersebut pun sebelumnya sudah diutarakan oleh seorang asisten penerjemah yaitu JJ. Pulang lagi tanggal 11 Agustus balik ke Indonesia berpersiapan untuk tanggal 5 September, kata JJ saat wawancara di YouTube TS Media. Gelandang timnas Indonesia yaitu Thomaye kini semakin santer dirumorkan akan bergabung ke klub asal Turki yaitu Besiktas. Andai itu terrealisasi, ia akan diasuh oleh pelatih keturunan Indonesia. Ya, Thomaye berstatus tanpa klub seusai kontraknya tidak diperpanjang di SC Heerenveen. Pemain berusia 29 tahun itu pun dirumorkan dengan berbagai klub, mulai dari Como dan yang terbaru adalah Besiktas. Dari laporan Transfermarkt, peluang Thomaye pindah ke klub asal Turki itu mencapai 77%. Jika transfernya ke klub tersebut menjadi kenyataan, maka gelandang timnas Indonesia itu diyakini bisa beradaptasi dengan cepat. Pasalnya ada koneksi antara Thomaye dengan pelatih Besiktas, di mana mereka sama-sama keturunan Indonesia. Selain itu, jika Thomaye pindah ke klub tersebut, maka akan menarik apakah Thomaye itu bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain nantinya atau tidak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendadak mengaku belum mengetahui kapan hasil sidang kas Martin Paes diketahui, di mana kabarnya ia masih menunggu perkembangan dari FIFA dan sidang kas itu sendiri. Ya, sebelumnya Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi mengatakan bahwa hasil sidang kas itu bisa diketahui pada 18 Agustus mendatang. Hal itu diketahui ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Yunus Nusi, dan Erick Thohir mengaku belum mengetahui hal tersebut. Enggak tahu, Pak Yunus lebih mengerti dari saya nggak bisa jawab. Yang pasti aturannya kami menunggu dari hasil meeting FIFA dan kas. Saya nggak tahu tanggalnya. Mungkin tanya ke Pak Yunus dapat dari mana, ujar Erick Thohir. Ya, sebelumnya Yunus Nusi menjelaskan bahwa tanggal 15 Agustus akan dilakukan yang namanya sidang. Lalu 3 hari berselang, hasil sidang tersebut pun kabarnya bisa diketahui. Tanggal 15 sidang, tanggal 18 pengumumannya. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus Nusi di Jakarta pada saat itu. Ya, Martin Paes sudah resmi menjadi WNI sejak April yang lalu. Namun hingga saat ini, ia belum bisa bermain untuk membela timnas Indonesia. Namun di sisi lain, baru-baru ini Martin Paes berbicara soal dirinya dan timnas Indonesia. Hal itu terlihat ia bicara di sela-sela dirinya yang sedang dalam sebuah wawancara eksklusif. Hal itu terlihat dalam sebuah unggahan akun Instagram FC Adelas itu sendiri dan beberapa akun lainnya. Dalam kesempatan itu, Martin Paes tampaknya mendapatkan sebuah pertanyaan mengenai dirinya dan juga timnas Indonesia. Tepat di saat itu juga, Martin Paes pun memberikan jawaban yang cukup menggembirakan, di mana ia mengaku tidak sabar untuk bergabung dengan timnas
timnas Indonesia pada bulan September mendatang. All-Star MLS Martin Paes tidak sabar untuk menyesuaikan diri dengan timnas Indonesia pada bulan September, tulis akun tersebut. Dia duduk bersama kami untuk berbicara tentang hubungannya dengan negara dan bagaimana neneknya membantu mempersiapkannya untuk momen ini, jelas akun tersebut menambahkan. Sontak hal tersebut pun menuai banyak komentar dari para penggemarnya khususnya di timnas Indonesia, di mana banyak yang berharap Martin Paes ini bisa bergabung di bulan September mendatang. Hal itu lebih tepatnya di saat timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga nanti. PSSI tampaknya sedang menyalakan mode senyap dalam mencari pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. Hal itu tentunya khususnya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, berbagai spekulasi dan rumor kini terus berkembang di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Hal itu terutama setelah muncul kabar bahwa Fardie Bahdim kini bertemu dengan seorang pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda. Pertemuan tersebut ternyata kabarnya terjadi dengan sosok pemain yang bernama McLaren, seorang gelandang muda yang kini bermain untuk Sparta Rotterdam di Eredivisie Belanda. Meki ini bukanlah nama yang asing di Belanda, namun di Indonesia namanya mungkin baru dikenal. Kabar ini mencuat ke permukaan dan langsung menjadi bahan perbincangan di jagat maya tanah air. Banyak yang mengira bahwa pemain berdarah Surabaya ini akan menjadi calon pemain naturalisasi berikutnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Breaking news, Fardie Bahdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam, McLaren, tulis akun Instagram @football.indonesia. Pertanyaan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Mc ini akan menjadi amunisi tambahan bagi timnas Indonesia. Hal itu terutama setelah pernyataan Arya Sinulinga yang menyebut bahwa pihaknya sedang dalam proses menambah pemain keturunan untuk dinunsasi. Menurutnya PSSI sedang mengurus dokumen beberapa pemain keturunan yang belum banyak dikenal publik. Yang pasti memang kami lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-namanya agak di luar yang beredar, kata Arya melalui kanal YouTube miliknya. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Mc ini akan segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Lahir di Breda pada 9 Februari 2005, McLaren ini yang baru berusia 19 tahun ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia baik di level senior maupun di kelompok umur. Disebut sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa Romeni dan Mauro Ziltra kini menjadi incaran PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Namun mengharapkan keduanya untuk turun saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di matchday pertama putaran ketiga pada September nanti peluangnya disebut sangat kecil. Sebab sampai saat ini belum ada tanda-tanda keduanya untuk menjalani proses naturalisasi. Dalam hal ini, Sport 11 memprediksi paling cepat Mauro dan Romeni akan bisa memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda datang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C pada bulan Oktober 2024 nanti. Lantas seberapa besar peluang PSSI untuk mendapatkan jasa penyerang tersebut? Tentu ini menarik kita nantikan. Ya, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda menyaksikan langsung laga uji coba antara FC Utrecht kontra Venezia. Selesai pertandingan, WNI tersebut menyarankan Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni menanggapi ajakan tersebut. Bahkan melihat meme yang ditujukan Romeni, seorang warga negara Indonesia itu pun optimis bahwa penyerang 24 tahun itu tinggal berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara Mauro Ziltra sudah terang-terangan bahwa dirinya sudah siap untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro Ziltra itu pun kabarnya menunggu undangan dari pihak PSSI. Kabar gembira kini datang dari dunia sepak bola Indonesia, di mana kabarnya kini Ronaldo Kuateh telah resmi bergabung dengan klub Liga Thailand yaitu Muangthong United. Pengumuman resmi ini mereka sampaikan melalui akun Instagram resmi klubnya. Hal itu membuat para penggemar sepak bola tanah air bersuka cita. Dalam video perkenalannya, Ronaldo terlihat begitu semangat mengenakan jersey kebanggaan klub tersebut. Ia di sana bahkan sudah disambut hangat oleh para penggemarnya dan rekan setimnya. Klubnya pun memberikan julukan spesial kepada Ronaldo Kuateh. Julukan tersebut adalah The Wonder Kid, yang tentunya sejalan dengan potensi besar yang dimiliki pemain muda ini. Ya, kabarnya kepindahan Ronaldo ke klub Thailand ini menjadi langkah baru dalam karir sepak bolanya. Setelah sempat mengalami cedera panjang saat membela klub Liga 1 Turki, kini Ronaldo siap untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di kompetisi yang lebih kompetitif. Kabarnya klub itu sendiri tengah bersiap untuk menghadapi kompetisi Liga Thailand di musim barunya. Laga perdana mereka akan digelar pada 11 Agustus 2024 mendatang. Tentu saja seluruh penggemar sepak bola Indonesia berharap Ronaldo bisa langsung memberikan kontribusi positif bagi tim barunya dan mendapatkan tempat utama di skuad barunya itu. Jika ia mampu tampil konsisten dan menunjukkan perkembangan yang signifikan, bukan tidak mungkin
Ronaldo akan kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabarnya terakhir Ronaldo membela timnas Indonesia adalah pada Januari 2022 yang lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.